siang hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya. Oke, sebelum kita mulai ya, ada baiknya kita mulai dengan berdoa agar diberikan kemudahan ya, kelancaran dan juga pemahaman yang baik. Berdoa dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih. Ya, untuk kuliahan minggu ini mohon maaf ya, bisa dilaksanakan secara online ya, via Zoom. Dan mungkin beberapa nanti ada yang hadir juga ya di mata kuliah umum, matematika ya. Oke, untuk perkuliahan hari ini mungkin saya akan sampaikan 2 materi ya, terkait bahasa bebas konteks ya, dan juga penyederhanaannya. Dan untuk, pertemuan berarti minggu ini sudah masuk pertemuan 10 ya, karena yang 9-nya sudah saya gantikan dengan tugas ya, minggu lalu ya, seperti itu. Apa namanya, mungkin minggu depan masuk ke pertemuan 11 lah. Nanti yang kurang-kurang paling kita tambah dengan tugas ya. Oke, sudah siap ya yang lain ya? Izin share screen. Apakah sudah terlihat? Ya, ya sebelum masuk ke bahasa bebas konteks mungkin saya sampaikan dulu pengantarnya gitu ya. Saya stop dulu bentar. Ya nanti saya share lagi ya. Oke, jadi, apa dalam materi teori bahasa dan mata ini ya, jadi ada yang namanya kelas ya, kelas dari tata bahasa atau kelas, bahasa gitu. Nah, untuk, pembagian kelasnya ini yaitu berdasarkan bentuk aturan produksi ya. Jadi ada aturan produksi nanti saya coba, eee, tampilkan begitu ya. Jadi aturan produksinya itu, berbunyi jik variabel ya, variabel A misalkan gitu ya, menghasilkan, terminal B, misalkan seperti itu ya. Nah, dilambangkan dengan alfa dan beta, gitu. Nah, berdasarkan aturan produksi ini, gitu ya, tata bahasa formal itu, dibagi ke dalam 4 kelas atau 4 jenis. Disebut juga dengan hierarki Chomsky mungkin ya, pernah disampaikan oleh Pak Med di awal perkuliahan gitu ya. Nah, 4 kelas tersebut ya, itu ada pertama itu kelas tata bahasa reguler ya, kemudian, ini juga sempat kita bahas ya di mungkin sebelum UTS ya, itu jadi expression, reguler atau regex ya, regular expression gitu ya. Nah, itu salah satunya masuk ke kelas tata bahasa reguler. Ini masuk ke bahasa jenis 3 gitu ya. Tuh, kemudian, yang selanjutnya yaitu ada kelas tata bahasa bebas konteks yang mungkin akan saya sampaikan pada hari ini gitu ya. Nah, ini masuk ke kelas tata bahasa jenis kedua gitu. Untuk yang ketiga itu ada kelas tata bahasa peka konteks. Ini bahasa jenis satu ya. Ini lebih bebas lagi nanti penulisannya gitu ya. Nah, yang terakhir ada kelas tata bahasa
tanpa pembatasan, gitu. Nah, untuk yang, kelas bahasa reguler itu mesinnya yang, apa namanya, yang dapat mengenal bahasa tersebut dinamakan dengan Finite State Automata, FSA ya, yang sudah kita pelajari, yaitu ada NFA, ada DFA juga gitu ya. Kemudian untuk yang tata bahasa bebas konteks itu beda lagi mesinnya gitu ya, tidak bisa dikenali oleh FSA, yaitu Ibu, kita mengenalnya dengan mohon maaf Ibu. ya, Apakah Ibu share screen Ibu? enggak, belum, Oke, saya cerita baik aja. terima kasih Ibu. Jadi, itu kalau bebas konteks itu adalah push down automata ya atau PDA, nanti juga akan disampaikan. Nah, yang peka konteks itu ada sebetulnya mesinnya, yaitu linear, bound automata ya, LBA. Nah, ini tapi kalau saya lihat di RPS nih, saya nanti coba saya cek dan dicek lagi ya di RPS ya, ini perlu disampaikan atau tidak gitu ya. Kemudian yang terakhir itu tanpa pembatasan, nah ini dikenal dengan, mesin Turing ya, atau Turing Machine. Nah, ini yang sudah lebih, yang konsepnya kita, apa namanya, banyak dipakai ya saat ini gitu. Oke, nanti mungkin, untuk mesin Turing ini, pembahasannya tidak terlalu, spesifik ya, jadi, pengenalannya saja seperti itu. Oke, itu pengantarnya ya. Jadi kenapa kita mempelajari, apa namanya, teori bahasa gitu ya dan otomata ini, karena memang itu dasarnya gitu ya, dan bahasa itu ternyata kalau dalam mesin dibagi menjadi 4 tingkatan gitu, 4 kelas atau 4 jenis tadi gitu. Dan bagi teman-teman yang nanti mungkin tertarik pada NLP ya, Natural Language Processing, mungkin bisa dipelajari lebih lanjut lagi untuk, teori otomata ini gitu. Karena memang dasarnya gitu ya dari, pelajaran mesin itu ya di sini. Makanya apa ya, saya akan share screen. Ini muncul ya. Nah itu ya, jadi pengantarnya sebelum saya ingatkan lagi gitu ya, saya review lagi gitu. Bahasa apa saja yang sudah kita pelajari gitu ya. Ini saya coba sederhanakan ya, tidak terlalu apa, banyak matematisnya gitu ya. Dan sih sudah mewakili gitu. Ya, ya sebentar ya izin. Jadi akan dibahas.
bebas konteks itu sendiri, kemudian, parsing ya, derivation, pohon parsing, dan ambiguitas. Nanti yang kedua itu, di slide kedua itu ada terkait penyederhanaan dari bebas konteks. Nah, ini yang tadi saya gambarkan ya untuk pembagian kelas, bahasa ya, jenis-jenis bahasa. Nah, ini yang sudah kita pelajari, ini bagian kecil gitu ya. Makanya mesinnya juga kan FSA ya terbatas, yaitu ada, DFA dan juga NFA gitu. Ini sudah terbatas gitu ya. Nah, agak bebas, nah di sini ya, aturannya lebih bebas di sini, yaitu masuk ke jenis kedua, yaitu konteks free grammar atau bahasa bebas konteks. Nah, kemudian nanti ya, yang jenis satu dan jenis nol ini ya, ini lebih ini lagi, ya tidak terbatas berarti ya, seperti itu. Oke. Nah, ini ya tadi ada kelas-kelas ini itu dibagi berdasarkan aturan produksi. Nah, aturan produksi pada umumnya adalah seperti ini, gitu. Ya, jadi, variabel ya, alfa ini untuk melambangkan variabel, ini bukan jika maka ya, bukan beda dengan istilah dalam logika gitu ya, dibacanya menghasilkan gitu ya. Jadi variabel ini menghasilkan beta gitu ya, menghasilkan, entah itu variabel lagi atau terminal gitu ya istilahnya. Nah, terminal itu nanti, kalau variabel ya, itu biasanya kita tuliskan dengan huruf kapital gitu ya, atau nanti bisa dengan, penamaan yang bebas. Nah, untuk betanya ini gitu ya, bisa variabel kembali atau terminal. Nah, terminal ini biasanya adalah, string yang menjadi tujuan atau untaian, string gitu ya. Apa ya, kalau pada saat mempelajari FSA itu misalkan string 0011 gitu ya, atau AABBAA itu diterima atau tidak gitu ya. Nah, ini masuknya ke dalam beta kumpulannya gitu ya, himpunannya seperti itu. Nah, makanya setiap bahasa juga rata-rata seperti ini gitu ya. Nah, yang membedakannya nanti antara regex dan juga bebas konteks ya di sini mungkin, apa ya, ini ruas kirinya ini aja ya, gitu. Batasannya di sini, gitu. Nah, jadi bahasa bebas konteks itu ya, sebuah tata bahasa yang tidak terdapat pembatasan pada hasil produksinya gitu ya. Nah, batasannya hanyalah ruas kiri saja atau alfanya di sini ya, yang merupakan simbol variabel. Nah, seperti halnya tata bahasa reguler, tata bahasa bebas konteks juga memiliki tujuan untuk menunjukkan bagaimana menghasilkan untai untai, dalam sebuah bahasa atau nanti, untai string gitu ya, yang dapat diterima atau tidak oleh sebuah mesin gitu. Ujungnya sama sih seperti itu, hanya yang membedakan nanti mesinnya tidak terlihat, seperti yang kita gambarkan dalam DFA atau NFA gitu. Mungkin nanti kan lebih banyak ke jenis, pohon gitu ya, nah ataupun, bentuk tulisan biasa saja gitu, tapi ada teknik-tekniknya. Sedangkan contoh aturan produksi yang termasuk dalam, bebas konteks, nah contohnya seperti ini, gitu ya. Jadi variabel B ya, variabel B besar ini berarti ya, kalau saya sebutkan variabel tuh biasanya hurufnya besar gitu ya. Nah, itu jadi B ya menghasilkan C besar, D besar, E kecil, F besar, G kecil. Ini penting disebutkan ya besar atau kecilnya karena tadi kalau yang besar ini dia menghasilkan variabel yang bisa diturunkan lagi di sini ya. Tapi kalau sudah huruf kecil berarti dia sudah merupakan terminal yang tidak bisa diturunkan lagi gitu. Berarti ini tujuannya seperti itu. Nah, misalkan di sini C ya menghasilkan B besar, C kecil, D besar, E kecil gitu. Jadi penting nanti jangan sampai salah tulis gitu. Itu ya, untuk pengenalan bahasa bebas konteks. Nah, kemudian dalam istilah bahasa bebas konteks nanti akan ada istilah parsing ya, parsing atau derivation gitu, derivation, nah parsing ini bisa parsing tree ya atau derivation tree. Jadi bisa kita menggunakan alat bantu pohon gitu ya.
dalam penggambarannya gitu. Jadi tata bahasa bebas konteks ini merupakan dasar ya dari pembentukan parser atau proses analisis sintaksis. Nah, pohon penurunan ya atau parse tree atau derivation tree ini berguna untuk menggambarkan simbol-simbol variabel ya menjadi simbol-simbol terminal gitu ya. Maksudnya simbol-simbol variabel ini akan diturunkan kembali menjadi simbol-simbol terminal yang sudah tidak memiliki penurunan lagi. Jadi tujuannya adalah mencari simbol terminal ini, itu yang sudah tidak bisa diturunkan kembali, gitu ya. Contohnya misalkan ya, buatlah pohon penurunan dari himpunan produksi berikut untuk membangkitkan string dengan susunan seperti ini ya, BBA, BAA, BA. Ujungnya sama ya, jadi untuk membangkitkan string seperti ini. Nah, aturan produksinya adalah ini hanya dua aja nih, itu ya kebetulan. Jadi S menghasilkan A besar, A besar, itu ya. Nah, kemudian A besar ini menghasilkan ya A besar ya 3 kali di sini atau ya, ini tuh atau maksudnya atau A kecil ya berupa terminal berarti. Nah, satunya kan ada di sini A ya. Atau lagi B kecil A besar gitu ya, atau A besar B kecil gitu ya. Nah, dari aturan ini gitu ya, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan string seperti ini. Ini bisa kita melakukannya dengan alat bantu ya parse tree ya. Nanti di selanjutnya juga saya bahas derivation juga gitu ya, cara derivation atau penurunannya seperti apa selain menggunakan pohon. Nah, ini ya. Jadi nanti dibacanya dari sini, dari kiri ya, dari kiri ke bawah gitu ya, seperti itu. Nah, ini penggambarannya seperti apa? Kita lihat aja di sini ya. S itu berarti kan sebagai yang awal ya, karena kan ini aturan produksi pertama. Dan itu ternyata menurunkan A besar, A besar. Nah, ini besar. Gitu ya. Nah, kalau misalkan besar, huruf besar atau kapital seperti ini masih bisa diturunkan lagi. Kita lihat di sini. Sorry. A-nya itu, ini kan atau ya, pilihan sebetulnya. Nah, ini nanti mau seperti apa nih yang kira-kira nanti bisa menghasilkan ini gitu ya. Kita pilih saja. Ini di sini yang dipilih adalah ketika A ya menghasilkan B kecil dan A besar. Berarti yang ini yang dipilih gitu. Karena kan memang yang akan ditampilkan dulu misalkan B gitu ya. Seperti itu. Nah, nanti ini udah jadi terminal nih ya, terminal. Terminal itu ya tidak bisa diturunkan lagi udah. Berarti ini udah pasti jadi output gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian kan kalau di FSA itu, DFA atau NFA ya, suatu untai string diterima itu ketika dia masuk ke final state kan. Nah, ini kalau di sini dia sampai dia menghasilkan terminal seperti ini gitu ya, huruf apa tujuan akhirnya seperti itu. Yang bedanya di situ sih ya. Nah, kemudian A-nya kan masih bisa turun lagi nih. Kita lihat A itu bisa diturunkan menjadi apa gitu ya. Di sini dia pilih lagi yang B kecil sama A besar boleh ya. Nah, ini bedanya dengan yang regex juga. Jadi dia bisa memanggil dirinya sendiri, memanggil dirinya kembali gitu ya. Seperti itu. Bisa dilakukan berulang-ulang dan ini berarti harus memuat dalam satu memori. Ya, jadi konsep dari mungkin dari algoritma dan struktur data dipakai di sini gitu ya. Jadi di sini di bebas konteks ini sudah menggunakan memori gitu. Jadi apa bisa masuk ke dalam stack ya, string list ya, ataupun antrian begitu ya, seperti itu. Ini membutuhkan memori intinya ya, karena dia harus disimpan. Dan kalau misalkan di kecerdasan buatan ya, itu ada metode pencarian yang salah satu dasarnya yaitu metode BFS ya, Best First Search ya. Itu tekniknya bisa pencarian dari sisi kiri ya, kemudian menyusur di kiri ya seperti ini nih di kiri ya, nanti ada tekniknya ya kita pelajari. Nah, nanti baru dia masuk ke kanan seperti itu, ke sisi kanan ya.
Jadi ini saling, berkaitan sebetulnya gitu ya. Mungkin tapi saya nggak tahu nih di pengantar kecerdasan buatan yang sudah ngambil di semester lalu nih, ada atau tidak kalau untuk yang sekarang sudah saya sampaikan gitu ya di materi kecerdasan buatan, seperti itu. Nah itu ya. Nah setelah itu dari A ini kita turunkan menjadi A saja kan bisa ya. Nah kan ini udah nggak bisa diturunkan lagi gitu ya. Kita pindah ke sini gitu, baru A yang 3 kalinya dipakai di sini. Gitu ya, turun gitu ya, terserah dipilih yang mana gitu ya, sesuai dengan aturan produksi di sini aja, nggak kemana mana gitu ya. Maka menghasilkan BBA, BAA, BA. Ternyata dengan, apa namanya, dengan menurunkan gitu ya dari himpunan produksi ini menggunakan, tree, ini string BBA, BA, BA ini bisa kita bangkitkan gitu, ini hasilnya. Saya sampai sini ya, paham ya? Untuk contoh selanjutnya misalkan ini bertambah ya jadi 3 aturan produksi di sini. 3 aturan produksi ya, tinggal disesuaikan saja gitu. Ini dibacanya atau ya, garis lurus. Ini pohonnya seperti ini ya. B tetap ya, nanti diturunkan. Ini bebas ya, Anda mau, sebelah kiri dulu atau yang kanan dulu karena ini, masih konsep dari tree ya gitu ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah untuk, proses penurunan ya atau parsing ya, atau derivation ini dapat dilakukan dengan 2 cara sebetulnya ya. Untuk derivation-nya ya, jadi bisa secara leftmost derivation atau dimulai dari ruas kiri ya, kemudian bisa rightmost, derivation yaitu perluasan variabel dimulai dari ruas kanan, seperti ini ya. Nah, contohnya kalau dari kita ambil contoh satu nih yang ini ya. Nah, ini kalau misalkan mau diambil dari sisi kiri, jadi bentuknya seperti ini. Gitu ya. Kemudian kalau dari rightmost ya berarti dari kanan. Jadi ini terkiri, ini terkanan gitu ya. Nah, nanti hasilnya sama-sama membangkitkan ini gitu. Ternyata bisa ya, seperti itu. Contoh lainnya untuk derivation yang lebih mudah mudah-mudahan untuk dipahami ya. Nah, ini misalkan ada bahasa bebas konteks dengan aturan produksi seperti ini ya. Nah, string ini gimana nih caranya kita turunkan dengan konsep terkiri dan terkanan gitu ya untuk membangkitkan AA, BB, AA gitu. Nah, pertama kita mulai dengan leftmost derivation ya, kita perhatikan yang merah-merah ini gitu ya. Saya coba pilih. Nggak bisa ini. Tuh. Kayak gini ya. Jadi eh, S ya, hasilkan kan ini ya. Kita pilih yang ini dulu. Nah, ini kan terkiri. Yang dipilih variabel ya, yang terminalnya kita baikkan dulu. Nah, karena antara A sama S ini urutan yang paling kiri itu adalah A kan. Berarti A yang kita turunkan. Kita lihat penurunan dari A itu apa? Kita misalkan pilih yang ini ya. Maka A-nya tetap di sini. A-nya berubah jadi S besar, B kecil, A besar. S-nya tetap ya, S-nya tetap. Oke, nah sampai sini paling terkiri adalah S. S itu kita turunkan lagi karena ini udah diturunkan maka kita bisa pilih yang ini ya. Gitu. Nah, kemudian berubahlah jadinya ya. Apa? Oh, sorry S ini ya. Saya salah lihat. Jadi yang ini ya. Berarti S-nya kita ganti dengan A kecil ini ya, terminal berarti AA, B, A besar, S besar. Nah, kita lihat lagi A sama S yang paling kiri adalah A. Kita lihat lagi A-nya turunin apa nih gitu ya. Yang belum adalah BA. Nah, maka AAB, BA. S-nya tetap. Berarti kan tinggal sisa ini ya. Mau tidak mau ya kita turunkan gitu ya. Yang belum apa? S itu adalah A ya udah. Karena kan kebetulan
Yang diminta adalah A, B, B, A, dan ternyata ketika diturunkan hasilnya terpenuhi gitu ya. Seperti itu. Ternyata string ini bisa kita bangkitkan dengan derivation atau penurunan terkiri gitu ya. Seperti itu. Nah, untuk yang kanan tinggal mengikuti saja ya. Tinggal kita ubah sudut pandang kita, kita memilih variabel yang paling kanan gitu ya. Nah, di sini kan misalkan S. Nah, sama ya, S kita lihat nih diturunkannya apa nih gitu ya. Seperti itu. Apa namanya? Kemudian A ya. Dari A nanti S dengan A lagi, S lagi gitu ya. Sorry, eh, kanan ya. A ya berarti ya. Ya A, harusnya A nih. Itu dan seterusnya gitu ya. Sehingga nanti menghasilkan ini gitu. Ya kan? A, kan ini A ya. Kemudian tinggal tersisa S kan mau tidak mau walaupun posisinya di kiri padahal ya. Tapi kan karena tidak ada lagi ya sudah kita turunkan. Jadi A A B B A dan ternyata mau dia via jalur kiri ataupun jalur kanan tetap string A A B B A ini diterima gitu ya. Bisa dibangkitkan maksudnya. Itu ya. Nah, untuk di sini paham ya untuk teknik parsing ataupun derivation menggunakan tree ataupun dari kiri dan kanan gitu ya. Seperti itu. Nah, mungkin nanti gambaran UASnya seperti itu ya. Kalau mungkin saya bilang leftmost derivation nanti Anda bisa menggunakan teknik seperti ini aja. Tapi kalau misalkan tree dari parsing gitu ya, Anda bisa menggunakan apa menggambarkan pohon ini gitu. Seperti itu. Nah, untuk istilah selanjutnya yaitu di dalam bebas konteks itu ada ambiguitas ya. Jadi apa nih? Jadi ketika suatu pohon penurunan yang berbeda ternyata menghasilkan string yang sama. Gitu. Contohnya, misalkan di sini buatlah pohon penurunan dari himpunan produksi untuk membangkitkan string dengan susunan A, A, B, B, C, C, D, D. Dengan ada kurang lebih 5 aturan produksi seperti ini, kita bentuk pohonnya bisa seperti ini ya, dan juga lurus seperti ini. Ternyata dari keduanya itu menghasilkan atau bisa membangkitkan string yang dimaksud. Nah, ini adalah kondisi ambiguitas gitu. Ya, sebenarnya sih mau yang mana aja bisa gitu ya, seperti itu. Tapi ini dikatakan sebagai posisi ambiguitas, membingungkan gitu ya, seperti itu. Oke, nah dari aturan produksi ini gitu ya, kalau nanti dirasa mungkin ya, mungkin untuk bisa untuk apa ya namanya meminimalisir ambiguitas, mungkin nanti bisa kita lihat aturan produksinya nih gitu ya. Nah, kira-kira bisa disederhanakan atau tidak gitu, seperti itu. Nah, untuk dari kelima ini kan mungkin ada yang bisa kita sederhanakan lagi gitu. Gitu ya, seperti itu. Nah, ini jadi maaf ya, jadi apa namanya, saya nyusunnya kayaknya belum ini. Tapi intinya sama ya dari fashion juga ya, ini bisa dengan bentuk lain gitu ya. Apa namanya? Jadi dalam bebas konteks ini dia bisa menerima berbagai apa ya karakter juga ya seperti itu. Jadi lebih luas lah cakupannya gitu ya dibandingkan dengan apa regular expression gitu ya seperti itu. Nah, kalau di sini, tapi konsep regular expression juga kita bisa pakai di sini. Gitu. Contohnya, nah ini ya, jadi contoh lain dari fashion ya, contoh lain dari penurunan tadi ya. Kalau tadi kan dia berupa string ya. Nah, kalau ini kita coba contoh lain gitu ya. Jadi pada konteks free grammar sebuah string itu dapat diterima ya apabila dapat dibentuk proses derivasi tadi nih yang seperti ini gitu ya. Gitu. Nah, eh derivasi adalah urutan pergantian nama struktur dengan pilihan sisi kanan dari produksi. Sebuah derivasi dimulai dengan nama struktur tunggal ya dan berakhir dengan sebuah string dari token simbol. Pergantian nama struktur ya. Oke. Nah, diketahui sebuah grammar seperti ini. Ini udah mulai ini nih mulai apa namanya rumit ya. Jadi ini saya bilang tadi variabelnya bisa kita ubah
gitu ya. Namanya nggak lagi misalkan A besar, B besar, C besar gitu ya. Tapi bisa kita ubah dengan ini. Sini ada ya seperti pada halnya aja penamaan variabel dalam bahasa pemrograman kan gitu ya. Nah, ini ada bukan expire ini ya, maksudnya expression gitu ya. Expression gitu ya, variable expression ini menghasilkan dalam kurung expression atau expression operator expression atau number gitu ya. Kemudian variable operation OP di sini ya, O-nya besar dibedakan dengan yang ini, itu menghasilkan operator tambah atau operator kurang atau operator perkalian gitu ya. Nah, kemudian variable number itu menghasilkan digit ya atau digit asterisk. Apa maksudnya digit asterisk? Masih ingat kemarin regular expression ya, kalau ada asterisk atau bintang ini berarti dia bisa menampilkan satu atau lebih dari dua string gitu kan ya. Nah, makanya ditambahkan. Jadi kalau misalkan saya mau menulis angka 20 berarti harus seperti ini nih, digit bintang gitu. Jadi nanti angka 2-nya muncul, angka 0-nya juga muncul gitu ya, seperti itu. Kemudian variabel digit itu menghasilkan angka 0 atau 1 atau 2 atau 3 atau 4 sampai atau 9. Berarti dari 0 sampai 9 istilahnya ya. Jadi bisa memilih ya. Makanya menggunakan tanda garis ini itu atau ya seperti itu. Nah, kemudian apa yang dijadikan pertanyaannya atau apa namanya inputannya itu ini, apakah string ya dalam kurung 34 min 3 ya dikali dengan 42 itu diterima atau ditolak gitu. Nah, ini kan lebih luas ya. Kalau kemarin kita di FSA dan DFA tidak mempelajari ini gitu ya. Nah, itu. Bedanya mungkin di situ ya untuk yang bahasa bebas konteks. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa gunakan aturan derivation tadi. Gitu. Ya. Oke. Ya, kita pilih yang ini. Ya. Karena kita menyesuaikan ya. Jadi kan mungkin kita oh tadi ini tekniknya adalah yang kanan dulu ya, ke sisi kanan dari produksi gitu ya. Nah, ini kan kita menghasilkan yang 42. Nah, berarti apa namanya kita bisa pilih yang ini dulu ya, jangan yang number gitu. Nah, maka ketika diturunkan kita pilih yang ini ya, expression OP expression seperti ini ya. Nah, nanti baru gimana? Yang kanannya juga nanti akan di ini lagi kan ya, kita turunkan ya. Expression itu bisa kita turunkan menjadi dalam kurung expression, expression atau number kan. Tapi ini kan tadi udah kita pakai nih, jangan ini lagi nanti nggak beres-beres gitu ya. Terus aja nanti apa namanya rekursif gitu ya. Makanya kita ambil yang number gitu. Maka di sini expression open number. Karena kan kita juga mengambil ini kan gitu ya. Nah, number itu kita lihat lagi di sini itu bisa menurunkan digit atau digit gitu. Digit asterisk. Nah, karena 42 itu lebih dari satu, maka jangan pilih yang ini ya, pilih yang ada asterisk yang sini. Jadi digit asterisk gitu ya. Nah, sehingga nanti diturunkan lagi bisa langsung kita tuliskan angkanya yaitu 42. Seperti ini. Gitu ya. Nah, nanti setelah itu kita butuh tanda perkalian kan. Nah, perkalian itu kan adanya di operator. Maka kita bisa turunkan nih operator langsung di sini gitu ya. Operator itu kita langsung aja pilih yang tanda perkalian gitu ya. Karena kan langsung di sini ya. Seperti ini. Sehingga nanti yang tersisa hanya expression ini. Nah, expression ini karena kita mau menghasilkan dua buah bilangan ya, dan satu operator di dalam tanda kurung, maka bisa kita turunkan menjadi yang ini expressionnya gitu ya, pilih yang ada tanda kurungnya. Nah, sehingga penulisan seperti ini. Setelah itu dari sini kita turunkan lagi expression itu bisa ini. Jadi ini masuk ke sini gitu ya. Nah, kemudian numbernya ya number satu aja karena di sini tiga kan dia cuma satu ya, berarti bisa pilih yang
digit satu aja sini. Gitu. Terus kemudian X OP3 kali 42. Nanti OP-nya bisa kita pilih tanda pengurangan gitu ya, kurang. Kemudian nanti XP-nya kita, expression-nya kita pilih number. Nah, karena ini 2 digit, maka kita bisa pilih digit asterisk lagi gitu ya. Sehingga nanti hasil akhirnya adalah di dalam kurung ada 34,3 ya. Kemudian dikalikan dengan 42. Nah, ini untuk penjabarannya dan ini untuk penjelasannya gitu ya. Ini jalannya gitu, ini penjelasannya setiap baris. Yang tadi saya sampaikan itu sebetulnya ada di sini juga itu cara apa perubahannya gitu ya. Saya hanya menyampaikan secara verbal saja. Oke, sampai sini paham? Artinya masih mudah lah ya gitu ya. Jadi nanti melihatnya di bagian kanan. Oke ya, nah, itu untuk materi dari bebas konteks dan juga penurunannya gitu ya, baik secara eh, dalam bentuk tree parsing ataupun tadi dari segi apa bagian terkiri dan terkanan ya penurunannya dan juga ada contoh lain seperti ini gitu ya apa untuk menerima atau membangkitkan string yang beragam gitu ya seperti itu ya itu untuk materi atau untuk ya materi pertama ya ini sudah saya coba sederhanakan ya penjelasannya gitu ya. Tapi nanti teman-teman boleh nanti bersumber dari eh, manapun gitu ya, dari yang dari bukunya gitu ya, ataupun dari jurnal dan lainnya. Seperti itu. Oke, itu untuk pertama. Kemudian yang kedua itu, mana ya? Sebentar. Nanti saya share materinya ya di link Zoom. Oke, selanjutnya di sini ada penyederhanaan ya, kita bahas bebas konteks gitu. Nah, tujuannya yaitu untuk melakukan pembatasan sehingga tidak menghasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan yang tidak perlu atau aturan produksi yang tidak berarti gitu ya. Nah, makanya mungkin tadi ambiguitas itu bisa disebabkan dari sini gitu ya. Lebih rumit gitu pohonnya gitu ya, seperti itu. Nah, misalkan di sini diketahui suatu tata bahasa konteks ya, seperti ini S menghasilkan A besar, B besar atau A kecil. A menghasilkan A kecil. Nah, kelemahannya aturan produksi S menghasilkan AB ini tidak berarti ya. Karena apa? Karena B tidak ada yang bisa diturunkan ke sini ya. Gitu. Nah, kalau memang tidak ada ya useless seperti ya, ya kita bisa kita hilangkan gitu. Kemudian juga sama seperti ini. Ini kan terlalu panjang gitu ya. Padahal itu nanti pada akhirnya gitu ya itu akan menghasilkan A kecil saja gitu ya. S menghasilkan A kecil. Nah, selain itu D menghasilkan A besar juga itu menyebabkan kerumitan karena nanti dia balik lagi ini dari A ke B gitu. Jadi kan padahal ini sudah akhir ya gitu. Nah, itu seperti itu. Untuk teknik penyederhanaan itu bisa melihat dari 3 faktor. Yang pertama bisa kita lakukan penghilangan produksi yang useless gitu ya. Kemudian kita bisa melakukan penghilangan produksi unit ya. Kemudian yang terakhir kita bisa melakukan penghilangan produksi empty ya. Silakan ini ya. Kalau empty ini kan pernah juga di diagram NFA ya. Dia kan sebagai pembantu saja gitu ya, yang mendukung gitu ya dari penggambaran diagram pada akhirnya dia bisa disederhanakan dan bisa dihilangkan itu pun dalam uh, bahasa bebas konteks ini gitu. Nah,
Untuk yang useless ya, berarti produksi memuat simbol variabel yang tidak memiliki penurunan, yang nantinya akan menghasilkan terminal-terminal seluruhnya gitu ya. Produksi ini tidak berguna karena bila diturunkan itu tidak akan pernah selesai. Jadi masih ada simbol variabel yang tersisa. Kemudian produksi yang tidak akan pernah dicapai dengan penurunan apapun dari simbol awal sehingga produksi itu redundant atau berlebih gitu. Jadi tidak akan pernah dicapai nih karena tidak ada yang menyebutkan itu gitu. Seperti itu ya. Redundant itu berlebih ya. Jadi ya harus dihilangkan gitu. Nah, contohnya misalkan seperti ini. Eh, 3 aturan produksi ini ya. Nah, ketika kita coba sederhanakan, maka hasilnya bisa kita sederhanakan hanya menjadi 2 aturan produksi saja gitu. Yang A-nya kita hilangkan. Karena tidak redundan juga nih, tidak apa ya, karena dia kan sudah ada di sini ya sebetulnya gitu ya. Sudah terakomodir di S ini gitu. Nah, maka di sini A juga kan sudah ada di sini gitu ya. Nah, jadi ya terus A juga hanya menghasilkan A saja, nanti kalau diturunkan ini lagi gitu ya. Jadi ini bisa kita hilangkan saja gitu ya. Jadi bisa kita A-nya bisa kita simpan di S ini gitu. Seperti itu ya. Itu. Karena kalau dilihat kan A ini tidak menurunkan ya tadi ya, tidak menurunkan lagi gitu ya. Karena D sama A kan sudah ada di atas ini gitu. Jadi dirasa tidak perlu maka bisa kita hilangkan. Tuh, gitu ya. Paham ya? Sehingga tidak ada lagi A di sini. Terus kalau B kenapa bisa dihapus juga? Karena kan tidak ada juga di sini gitu ya. Jadi ini berlebih nih, berlebih gitu ya. Bisa kita hilangkan. Nah, kemudian di contoh 2 juga bisa ya, dari 5 aturan. Nah, ini jauh juga nih, banyak juga pengurangannya bisa sampai menjadi 3 aturan produksi gitu ya. Nah, nanti ini tolong dikerjakan ya, contoh latihannya eh, apa namanya secara berkelompok ya, sama dengan yang tugas minggu lalu yang pertemuan 9. Nah, tolong ini nanti dikerjakan untuk soal nomor 1 ya, kemudian nomor 2. Nah, nomor 3, nanti satu lagi ada di akhir, gitu ya. Nah, kemudian teknik penghilangan selanjutnya itu penghilangan produksi unit. Tadi useless, sekarang produksi unit. Oke, jadi produksi yang ruas kiri dan kanan aturan produksinya hanya berupa satu simbol variabel. Misalkan A besar menghasilkan B besar. Itu bisa dihilangkan. Nah, dengan adanya bentuk produksi unit ini membuat tata bahasa memiliki kerumitan yang tidak perlu atau menambah panjang penurunan, gitu ya. Nah, penyederhanaan ini dilakukan dengan melakukan penggantian aturan produksi unit. Nah, contohnya seperti ini. S maka C ini dirasa tidak perlu, jadi bisa langsung aja C gitu ya. Seperti itu. Kemudian apa namanya di sini C, ya itu nggak perlu nih, langsung aja D gitu ya. Nah, sehingga dari kelima aturan ini bisa kita sederhanakan menjadi 3 aturan produksi seperti ini. Gitu. Ya. Diperhatikan saja nanti tahapannya seperti itu. Nah, ini contoh 4 ya, kalau seperti itu. Nah, selanjutnya ada tahapan penghilangan produksi MT ya, atau dilambangkan dengan epsilon seperti ini. Jadi produksi MT adalah produksi dalam bentuk alfa menghasilkan kosong atau menghasilkan MT ya. Itu jadi dianggap sebagai produksi yang kosong. Itu. Nah, penghilangan ini bisa dengan melakukan pergantian produksi memuat variabel yang menuju produksi MT atau biasa disebut nullable gitu ya. Misalkan kasus satunya seperti ini. Jadi S menghasilkan P kecil, C kecil, A besar, D kecil. A besar menghasilkan MT. A ini disebut dengan nullable karena dia menghasilkan uh, hasil kosong gitu ya, MT gitu. Nah, maka karena di sini dirasa kosong, jadi A ini bisa kita hilangkan sehingga nanti aturannya jadi hanya satu ya. S menghasilkan B kecil, C kecil, D kecil ini udah semua terminal. Berarti udah mencapai tujuan juga gitu ya, seperti itu. Bisa diturunkan lagi gitu ya, aturan produksinya. Contohnya seperti itu.
Nah, kemudian juga ini ya, sama ya. Kemudian B, C, A, D, B, C, ya, B, C, D ya. Jadi bisa ada dua kemungkinan yang S-nya. Gitu ya. Karena ini dihilangkan, jadi alternatifnya bisa pindah ke yang S gitu ya. Seperti itu. Untuk apa ya? eh Ya tadi harus ada penggantian produksi ya jadinya ya. Jadi ada yang seperti itu. Ada yang dihilangkan. Ini kan diganti juga ya seperti itu. Nah, ada yang digantinya dengan menambahkan alternatif gitu ya. Jadi B kecil C kecil A besar D kecil atau B kecil C kecil D kecil gitu. Nah, kemudian A-nya menghasilkan B kecil D kecil. Ini hilang. Jadi bisa pindah ke sini gitu ya. Ataunya ini bisa pindah ke yang S. Yang ini nggak bisa gitu ya seperti itu. Kalau ada tanda atau, kalau ini kan dia hanya satu aja kan. Nah, kalau ini ada dua kemungkinan ya, karena si epsilonnya ini bukan, jadi gini, eh bukan satu-satunya produksi dari A gitu ya. Nah, maka penyederhanaannya aturan seperti itu gitu ya. Maka ini bisa kita jadikan sebagai bahan alternatif di produksi yang lain gitu ya, seperti itu. Ini contoh selanjutnya ya. Nah, ini bisa dipelajari nanti. Nah, bisa kita gabungkan ya, ternyata bisa ya. Kalau kita mau gabungkan berarti urutan pertamanya kita menghilangkan dulu yang empty ya. Kemudian kita hilangkan produksi unit dan kita hilangkan produksi yang useless gitu. Jadi aturannya seperti itu. Nah, contohnya ini ya. Ini ada 5 aturan. Kita lihat dulu yang empty kan ada di A ya. Nah, di A ini nanti bisa kita pindahkan alternatifnya ke yang B gitu ya. Karena kan kalau A kan sudah ada di S ya. Kita butuh A juga misalkan kita masukkan ke B gitu ya, seperti itu. Nah, nanti kita hilangkan produksi unit di sini ya. B sama C gitu ya. Nah, B sama C kan ini udah ada nih gitu ya. Bisa kita simpan di sini gitu. Sehingga nanti penyedarannya seperti ini gitu ya. Nah, ini juga sama untuk produksi useless ya, karena kira-kira tidak bisa digunakan untuk apa gitu ya, malah jadi redundan gitu ya, berlebih. Maka dari kelima aturan tadi kita bisa hasilkan 3 aturan saja gitu. Nah, ini mungkin bisa juga ini apa namanya menghindari keambiguan tadi gitu. Dan sih apa yang tentunya tidak rumit gitu ya untuk diselesaikan. Itu ya. Nah, coba nanti teman-teman secara kelompok tadi saya tambah satu tugas lagi untuk mencari contoh lagi ya selain ini yang menggabungkan eh, penghilangan 3 jenis ini ya, empty, unit dan juga useless. Nah, itu tolong nanti dicari lagi satu contoh saja sehingga untuk soalnya bertambah menjadi 4 soal untuk hari ini gitu ya. Itu nanti pengerjaannya bebas, mau diketik boleh, mau ditulis tangan juga boleh. Tolong dikumpulkan dalam drive ya, nanti dikasih folder tugas 9, 10 gitu ya, dikasih label, jadi biar nanti pada saat pemeriksaan memudahkan saya gitu ya, koreksi. Itu mungkin untuk oleh-oleh uh, ini ya. Baik, untuk materinya saya coba share di chat Zoom ya. Oh, ini penyederhanaan. Saya kirim chat Zoom ya, silakan bisa di-download ya untuk materinya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Ada yang ditanyakan atau didiskusikan dulu atau sudah cukup jelas dengan tugasnya ya. Ibu ngasih tugas yang pertemuan ke-9. Itu termasuknya pertemuan ke-9 apa belum pertemuan, Bu? Apa hari ini 9. baru?
9. Nah, yang ini 10. Oh, oke baik, Bu. Berarti asinkronus ya, yang minggu Ya, kemarin? ya, gitu aja. Oke, baik, Bu. Itu ya tugasnya ya. Jadinya yang sekarang juga sama, kelompoknya samakan aja dengan yang kemarin ya. Oke, baik, Bu. Oke, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan ya pada siang hari ini ya. Eh, jangan lupa nanti yang ikut deep learning ya, kita alihkan di jam kedua ya, di jam 2. Nanti link Zoom-nya menyusul ya. Saya share nanti ke PJ apa namanya deep learning ya. Atau yang nggak ikut deep learning kalau mau ikutan boleh ya. Karena ini materinya bermanfaat juga, bersinggungan sama apa Ilkom juga gitu ya. Seperti itu. Oke, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan ya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat ya. Kita akhiri dengan hamdalah. Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Terima kasih siang banyak, Bu. semuanya. Sama-sama. Saya minta izin itu ya.